Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aviamen dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Kapten Hans. Kali ini kita akan membawakan sebuah acara yang tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Dan saat ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang Kapten Airbus 350 yang dulunya adalah sama-sama di previous company, yaitu pada saat kami terbang di Merpati, kita ketemu walaupun nggak pernah terbang bareng. Lalu yang terakhir pada saat kami di Citylink pun juga kita ketemu satu keluarga. Dan sekarang beliau sudah hijrah ke sebuah negara, yaitu Pulau Formosa di Taiwan. Dan seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti sekarang. Assalamualaikum Kapten Slamet Basuki. Nama beliau adalah Kapten Slamet Basuki. Bisa dipanggil Basuki ya. Ya, dipanggil Basuki ya. Oke, Kapten Basuki, terima kasih telah hadir di studio kami yang apa adanya. Dan kita akan ngobrol suka duka ataupun cerita-cerita tentang bagaimana terbang di China Airline. Jadi China Airline itu adalah sebuah airline yang berada di Taiwan atau di Pulau Formosa. Yuk, mari kita mulai ngobrol. Ya. Mas Basuki, sejak kapan Anda hijrah ke China Airline? Sejak Agustus 2017 tepatnya. Sebelumnya? Sebelumnya ini agak panjang karena gimana kalau cerita dari awalnya deh? Dari awalnya flying schoolnya di mana, terus masuk kerja di mana, terbang apa? Singkat aja. Ya. Seperti mungkin Kapten Hans ketahui, saya join Merpati sekitar tahun 92. Waktu itu kebetulan dari join DC-9, sebelumnya untuk flying schoolnya di AAC 1 di Australia. Australia yang tempatnya di Adelaide. Jadi saya dan teman-teman yang dapat grup 1. Kemudian kembali ke Merpati tahun 92, kebetulan dapat type rating DC-9. Oh, langsung lulus dari AAC masuk DC-9 ya? Ya, waktu itu kan antara Merpati Garuda integrasi 92 itu. Kemudian dapat rezeki di DC-9 2 tahun, kemudian sempat dikirim untuk Boeing 737 seri 200 ke Lufthansa ya? Ke Lufthansa, betul. Oh, oke. Sampai itu 94, kemudian sampai 96, kemudian 96 sekitar awal 97 pindah ke Airbus 300-600, Airbus 310. Pertama kali Merpati punya itu ya? Ya, waktu itu ya. Kemudian itu setelah mendapatkan ATPL di tahun 95. Oh, termasuk beruntung dong ya, dari AAC ya, 1 bisa langsung dapat white body ya? Alhamdulillah. Oh, mantap. Ya. Kemudian Krismon tahun 98, grup kami termasuk yang ya boleh dibilang masih diterbang di Merpati tapi tidak ada pesawat, karena waktu itu Merpati memutuskan tidak menggunakan Airbus 300-600 karena ya krisis moneter waktu itu. Kemudian tahun 99 kami grup teman-teman seangkatan termasuk yang dari AAC maupun yang dari Curug, karena kalau Curug saya bareng angkatan Curug 47 itu dapat kesempatan untuk upgrade ke Fokker 27 99 2000, kemudian berkarir sampai Merpati di 2004 sebagai Kapten Fokker 27. Oke, lalu bisa masuk ke China Airline itu awal mulanya bagaimana ceritanya? Kok bisa nyebrang ke sana? Kenapa nggak nyebrang ke negara, maaf ya, ke negara Muslim lah, misalnya di Qatar, Emirates? Sebenarnya awalnya dari Merpati waktu itu, ya singkat cerita, saya waktu itu walaupun sudah Kapten Fokker 27, tapi yang kebetulan sudah berkeluarga, dan anak satu, waktu itu ya memang kondisinya keuangan memutuskan ya mau nggak mau harus do something, harus hijrah ya, karena pada akhirnya ya itu yang harus dilakukan, walaupun semua butuh pengorbanan tentunya ya, karena walaupun sudah kapten, apakah harus tetap kapten?
tentunya kalau ada pilihan itu, tapi kalau nggak ada, ya kita harus Dari nol lagi. mulai dari nol lagi. Ya itulah memang. Cuman waktu itu motivasi saya sebagai sudah jadi kepala rumah tangga ya is a survival untuk support family gitu kan. Nah itu yang motivasi itu yang saya lakukan. Kemudian cari-cari, tentu saja sudah juga mendaftar perusahaan-perusahaan di dalam negeri, tapi kebetulan karena type ratingnya hanya Fokker 27, walaupun sudah kapten waktu itu tidak ada satu company pun yang mau terima Fokker 27. ya seperti itu. Tapi waktu itu kebetulan ada peluang, waktu itu ada perusahaan baru mau buka di Hong Kong, airline kargo. Ya tentu saja waktu itu juga banyak teman-teman mungkin tidak melihat itu suatu peluang yang bagus, tapi buat saya peluang sekecil apapun, kenapa tidak coba? Karena waktu itu mungkin waktu itu belum ada sosial media seperti sekarang ya. Waktu itu masih ada cuman di koran, itu perusahaan Air Hong Kong membutuhkan pilot, dan cuman saya waktu itu optimisnya background dari company ini ada Cathay Pacific dan DHL, which is this two big company gitu loh. Jadi nggak mungkin mereka hanya mencopot nama itu gitu. Dan betul ternyata bahwa itu adalah part of Cathay Pacific Hong Kong merekrut kami, dan memang saya juga harus siap mulai lagi dari nol, dan saya direkrut sebagai FO dan kembali lagi akhirnya join sebagai FO Airbus 300-600. Itu mulai karir saya keluar dari Indonesia. Join sebagai first officer Airbus. Jadi masuk ke China Airlines itu bukan rekomendasi dari seseorang? China Airlines ini baru setelah belakangan, karena China Airlines itu udah perusahaan ke-7 di 30 tahun karir saya. Oh iya? Ya tentu saja orang berpikir, kok pindah-pindah. Pertama Merpati. Terus kedua Air Hong Kong. Air Hong Kong saya stay 3 tahun. Kemudian sebagai co-pilot? Sebagai co-pilot. Walaupun pada waktu ada kesempatan upgrade, tapi saya masih berpikir ini perusahaan kargo, usia saya masih cukup muda lah waktu itu masih 35, karir saya insya Allah masih panjang. Dan saya sempat diskusi juga dengan manajemen di Air Hong Kong waktu itu, apakah ada chance one day akan menggunakan new generation aircraft, karena waktu itu kita sudah bicara Airbus 330 dan Airbus 340 gitu loh. But they say we gonna stay with 300-600. Oke, lanjut tadi. Nah, dari Air Hong Kong saya akhirnya memutuskan setelah kontrak selesai 3 tahun, saya join Etihad. Di Etihad terbang apa? Etihad join as FO lagi masih, karena waktu itu masih FO di Air Hong Kong. Tapi join direct Airbus 330 seri 200. Di Etihad saya join as FO. Berapa tahun? Terbang 330 seri 200, 330 seri 300, termasuk 330 yang pure freighter yang kargo. Oke. Kalau di Etihad itu boleh terbang 330 dan 340. Jadi saya mendapatkan kesempatan juga terbang Airbus 340 seri 500, seri 600. Itu saya di sana berkarir hampir 4,5 tahun. Cukup lama ya? Cukup lama. Karena waktu itu juga kemarin keluarga harus ikut. Itu salah satu pilihannya kalau kita ke Middle Terus East. yang berikutnya? Dari Etihad setelah upgrade 320 karena kondisi waktu itu ibu sakit, dan mungkin juga itu kemudahan dari Allah untuk berikan saya kesempatan untuk pulang. Saya pulang join Tiger Air Mandala. Tahun 2012 Juli itu. Nah, tapi posisi saya udah kapten 320. Oke. Kemudian di Tiger Air Mandala 2 tahun. 2014 ya saya percaya memang Allah sudah berikan jalan. Saya pada akhirnya saya hanya menjalankan itu aja. Kesempatan ada, saya untuk semua jalan tuh terbuka begitu saja ya. 2012 saya pulang join Tiger Mandala sebagai kapten Fokker 20, Airbus 320. Kemudian 2014 almost exactly setelah ibu meninggal, 17 days
Tiger Mandala declare. Waktu Emergency itu reason. ibu meninggal 15 Juni 2014. 18 Juni 2014 itu declare 1 Juli stop. Operation. Setelah itu pindah ke Ya mau nggak mau harus cari tempat lagi. Nah, kemudian saya dapat panggilan dari one of the agency. Nah, mungkin nanti saya bisa ceritakan untuk join company itu bisa direct ke company atau via agency. Saya kebetulan di kontak sama agency. Kalau di Middle East, kebetulan di UAE juga, tapi bukan di Abu Dhabi, di Sharjah namanya. Mereka membutuhkan captain Airbus 320. Saya direkrut ke situ. Udah melanglang buana terus Karena ya. mungkin mereka melihat saya punya experience di Middle East dan saya juga ATPL license saya masih valid gitu. Ya, saya kemudian join Air Arabia nama company-nya. Waktu itu hanya di as a temporary captain. Nanti saya juga mungkin bisa jelaskan, kita kalau di agency itu ada beberapa pilihan. Oke. Apakah permanent job, temporary job, atau ferry flight. Kebetulan waktu itu namanya perusahaan mau tutup, saya pilih apa aja, saya masukin aja ke situ. Lalu tiba-tiba bisa masuk ke Citylink, gimana ceritanya? Nah, itu kembali dari Air Arabia tadi kan. Karena saya kan temporary captain. Karena temporary captain itu saya join di company, terbang di company itu, tapi sistem penggajiannya saya nggak direct dari company itu. Dari agent. Saya digajinya direct dari agency. Tentu saja plus minus gitu. Cuman waktu itu saya malah banyak mendapatkan benefitnya karena saya kayak sistem penggajian, dia tanya mau dikirim kemana. Termasuk waktu keluarga di Jakarta, ya saya kirim ke Jakarta semacam itu. Nah, kebetulan saya dikontrak 1 tahun, saya extend 6 bulan. Jadi saya totally waktu itu kerja di Air Arabia itu bis Sharjah itu 1,5 tahun. Setelah itu kontrak tidak diperpanjang karena memang temporary. Waktu itu yang permanent captain mungkin sudah cukup, jadi yang temporary kontraknya nggak diperpanjang. Tentu saja waktu itu ada pilihan untuk permanen. Cuman saya dengan kondisi keluarga saya nggak siap, karena kalau saya permanen saya nggak bisa commuting lagi. Dengan temporary itu deal saya dengan agensi bisa commuting, jadi 3 minggu seminggu. Jadi keluarga bisa tetap, saya yang mengalah pulang pergi. Nah, setelah 1,5 tahun kontrak selesai, nggak diperpanjang, ya saya cari lagi. Nah, waktu itulah saya kontak Citylink. Kebetulan Citylink juga lagi perlukan. Dia butuh ya. Ya. Kemudian di Citylink saya join as Captain 320. Jadi saya Captain 320 itu sempat dari Etihad, Tiger Air Mandala, Air Arabia, dan Citylink. Dari sekian banyak airline, berapa? 7 semuanya ya? Sampai sekarang dengan China Airlines 7 juga. Mana yang paling nyaman? Tentunya yang sekarang dong. At the end mungkin based on experience saya, there is no perfect company. Nggak ada ya? Pasti ada kekurangannya ya? Saya kira mungkin even teman-teman sekarang mungkin yang join di Garuda, major airline di negara sendiri, mungkin juga punya komplain sendiri. Ada rencana nggak mau hijrah lagi ke negara lain? Atau udah capek? Mungkin kata capek tidak ada, tapi saya peluang itu selalu ada. Karena kita juga nggak tahu, namanya kita kerja di negara orang, bahkan mungkin di negara sendiri. By the way, masih berapa tahun lagi nih sampai pensiun? 15 mungkin. Wow, masih panjang sekali. Kalau di Taiwan, usia pensiunnya sampai berapa? Sampai sekarang ini 65 tahun. Sama 65. Tapi kabarnya Jepang 68 ya? Terakhir yang saya dengar, termasuk ada kapten senior yang dari Indonesia, sempat ditawarin sampai 67 di Taiwan. Oh. Tapi apakah it's officially published atau baru it's wacana saya. Tapi sementara ini yang saya tahu adalah 65. Apa sih yang menarik di China Airlines yang sekarang ini terlihat bahwa gue masih bertahan di China Airlines karena ada sesuatu yang menarik di situ? Oke, saya sampaikan dulu. Tentu saja kita pindah itu kan ada alasan.
waktu itu seperti diketahui saya memulai karir dan terpaksa pilihannya untuk karir ke luar negeri. Kebetulan waktu optionnya adalah itu. Kalau boleh saya sampaikan ada 3 basic need. Mungkin gajinya nggak cukup, mau apakah kita akan stay? Nggak juga kan. Yang kedua adalah istilahnya karir progress. Mungkin gaji cukup, tapi ya mungkin saya kalau FO pilot aja terus. Mungkin ada company ya, tapi mungkin ada company lain, mungkin gaji bahkan lebih kecil, tapi menawarkan jenjang karir. Why not? Itu harus diambil. Ya. Yang ketiga, kadang-kadang yang tidak diperhitungkan, menjadi sesuatu yang penting, apakah seseorang itu akan bertahan lama atau tidak, adalah kenyamanan tempat kerja tadi. Nah, masalah kenyamanan tempat kerja, apakah ada diskriminasi antara khususnya orang Indonesia atau ekspatriat dengan pilot-pilot lokal? Ada nggak diskriminasi dalam hal itu? Sepanjang yang saya tahu, tentu saja ada ini mungkin tidak dikatakan diskriminasi, tapi privilege. Dalam arti karena kita kontrak sebagai expat, kita mendapatkan semacam kayak dari kontrak kita 1 bulan itu 8 hari off, libur continuous day. Jadi kita libur 8 hari di blok, ditambah jatah cuti per tahun 2 hari. Jadi dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan 10 hari libur blok. Jadi dan ini yang menurut saya ideal buat commuting, karena keluarga tidak perlu ikut. Mungkin kondisi tertentu kan keluarga kayak sekolah, apalagi mungkin kami tinggal di Taiwan, itu kan harus bahasa Mandarin. By the way, Nika Icang Hoi mah? Saya cuma tahu Sisi aja. Cuma tahu Sisi doang sama Kamsia ya. Karena di Taiwan itu ada 2 bahasa, ya, bahasa Hokkien dan bahasa Mandarin. Iya, Sisi ini sama Kamsia ya sama Kodowai macam itu ya. Iya. Tapi mungkin teman-teman yang lebih senior dari saya juga kalau ditanya apakah harus bisa bahasa Mandarin untuk join contoh Channel Island, tidak perlu. Justru sebenarnya kehadiran kami ekspat di perusahaan itu untuk mengencourage company itu untuk bahasa Inggris. Cerita bahasa Inggris itu pilot-pilot lokalnya bagaimana? Apakah mereka bagus bahasa Inggrisnya? Saya bilang mungkin nggak sampai, katakan kalau level 10 itu perfect, mungkin antara angka 6, 7, 8 di situ range. Jadi kita bisa komunikasi dengan baik. Tentu mereka saat ketemu dengan rekan-rekan mereka lebih nyaman dengan bahasa lokal, dan itu sudah menjadi risiko kami sebagai ekspat. Kalau gig saya misalnya 1 orang, teman saya ada 15 orang, ya saya one the only, dan saya sudah siap, mereka akan kebanyakan berikan dengan bahasa mereka. Oke, Afiamen, sebelum kita tutup episode yang pertama ini, dan kita akan lanjutkan nanti di episode yang kedua dengan pertanyaan yang cukup menarik nih, yaitu apakah di China Airlines ada gaji ke-13 atau ada THR? Nah, ini yang akan saya tanyakan nanti kepada Kapten Basuki. Contohnya kalau pada saat Sijia, apakah ada gaji ke-13, ada bonus, dan seperti itu. Ini suatu hal yang menarik untuk kita ketahui bersama, karena kita kan bukan kerja di sana, dan kita juga nggak tahu seperti apa perusahaan di sana. Nanti akan dijawab oleh Kapten Basuki. Jadi kita tutup dulu untuk yang episode pertama. Kita akan lanjut di episode yang kedua. Stay tune, jangan kemana-mana, dan terima kasih atas waktu Anda. Wassalamualaikum.